Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang pembelahan sel. Waktu kelas 7 yang lalu, kalian pernah belajar tentang sel. Nah, sel itu sendiri, mungkin kalian masih ingat apa artinya. Sel adalah bagian yang terkecil dari makhluk hidup. Atau bisa juga dikatakan bahwa sel adalah kesatuan struktural dan fungsional yang terkecil dari makhluk hidup. Nah, pada pembelajaran hari ini ada beberapa tujuan yang kita harapkan. Pertama, paling tidak kalian bisa mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis. Yang kedua, menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis. Yang ketiga, menjelaskan karakter atau sifat anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Yang keempat, membedakan pembelahan mitosis dan meiosis. Tujuan dari pembelahan itu sendiri, yang pertama adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan bagi setiap makhluk hidup. Yang kedua, untuk mengganti sel-sel yang rusak. Dan yang ketiga adalah untuk perkembangbiakan setiap makhluk hidup. Sel, seperti yang sudah kita ketahui, itu dibedakan menjadi 3 bagian. Ada membran sel, sitoplasma, dan inti sel atau nukleus. Inti sel atau nukleus yang berada di tengah-tengah sel itu fungsinya adalah mengatur seluruh kegiatan yang terjadi di dalam sel. Nah, di dalam inti sel ada terdapat bagian yang dikenal dengan nama kromosom. Kromosom itulah yang nantinya akan membawa sifat-sifat yang akan diwariskan dari induk kepada turunannya, dan nantinya yang akan menentukan sifat apa yang akan diwariskan kepada turunan itu dikenal dengan nama gen. Nah, pembelahan sel ini yang akan kita pelajari dibedakan menjadi 3 cara. Ada amitosis, mitosis, dan meiosis. Yang pertama, amitosis terjadi pada organisme bersel satu atau yang biasa dikenal dengan nama uniseluler. Nah, biasanya pada pembelahan ini jumlah kromosom sel anakan itu sama dengan jumlah kromosom yang dimiliki oleh induk. Contohnya adalah misalnya pembelahan yang terjadi pada amuba proteus, yaitu adalah hewan bersel satu yang memiliki kaki semu. Nah, kalau dilihat di gambar, awalnya amuba, satu tubuh amuba, begitu akan mengalami pembelahan sel secara langsung, yang pertama kali membelah itu adalah bagian inti selnya atau nukleus. Jadi inti sel itu akan membelah menjadi 2 bagian yang kemudian akan diikuti dengan membelahnya bagian sitoplasma yang pada akhirnya dari satu sel induk itu akan membelah menjadi 2 sel anakan yang sama persis sifatnya dengan induknya. Nah, proses pembelahan itu bisa kalian lihat pada gambar yang ada pada slide. Yang kedua adalah pembelahan mitosis. Pembelahan ini terjadinya biasanya pada sel-sel tubuh atau sel-sel somatik. Biasanya pada pembelahan mitosis, sel anakan itu akan identik dengan sel induk. Dan jumlah kromosom sel anakan yang dihasilkan itu biasanya akan sama dengan jumlah kromosom sel induk atau biasa dikatakan bersifat diploid atau dituliskan dengan simbol huruf 2N.
Nah, pada pembelahan mitosis itu terbagi menjadi beberapa fase atau beberapa tahap yang biasa dikenal dengan istilah promat. Yang pertama adalah fase profase, di mana pada fase ini akan terjadi penebalan dan pemendekan kromatin menjadi kromosom. Nah, di sini biasanya setiap kromosom terdiri atas dua bagian yang masing-masing akan disebut kromatid. Pada tahap ini akan terjadi proses penggandaan kromosom menjadi 2 kali lipat dari jumlah kromosom sebelumnya. Yang kedua adalah tahap metafase. Pada tahap metafase, benang-benang kromatid akan berbaris pada bidang ekuator yang berada di tengah-tengah sel. Yang ketiga, tahap anafase. Pada fase ini, kromatid akan terpisah dari kromosom dan bergerak saling menjauh menuju ke kutub masing-masing. Yang keempat, tahap telofase. Sitoplasma akan terpisah menjadi 2 bagian dan biasa disebut dengan sitokinesis. Kemudian akan diikuti oleh terbaginya dinding dan selaput sel menjadi 2 bagian yang sama. Nah, selanjutnya benang-benang kromatid akan menipis dan membentuk kromatin kembali sehingga terbentuklah 2 sel anakan yang identik. Nah, yang terakhir adalah tahap interfase atau biasa dikenal dengan tahap istirahat. Ini biasanya terjadi antara telofase dan profase, di mana pada tahap ini akan terjadi penumpukan energi dan sintesis zat-zat baru yang terlihat dari bentuk inti sel yang kalau kita lihat pada gambar itu bentuknya kelihatan keruh. Nah, yang ketiga adalah pembelahan meiosis. Nah, kalau pembelahan meiosis ini biasanya terjadi pada pembentukan sel kelamin atau gamet. Berarti terjadinya adalah pada gonad atau alat kelamin. Nah, biasanya sel anakan itu tidak akan identik dengan sel induk. Dan jumlah kromosom sel anakan yang dihasilkan akan terbentuk setengah dari jumlah kromosom sel induk. Atau bisa dikatakan bersifat haploid atau N saja. Dan biasanya pada ini akan terjadi 2 kali, makanya ada meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, biasanya pada pembelahan meiosis itu akan terjadi proses pengurangan jumlah kromosom anak menjadi setengah daripada jumlah kromosom induk. Makanya pembelahan meiosis itu dikenal juga dengan nama pembelahan reduksi. Demikian anak-anak pelajaran kita pada hari ini. Apabila ada masalah yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi saya lewat WA atau lewat telepon. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.